Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bajak laut topi jerami merupakan satu dari sekian kelompok bajak laut yang terus berpetualang dan bertarung demi mengejar impian masing-masing. Salah satunya Luffy, sang kapten yang ingin mendapatkan gelar Raja Bajak Laut. Berbeda dengan kebanyakan kelompok lainnya, bajak laut topi jerami bisa dibilang merupakan kelompok dengan kemampuan paling kompleks dan unik di seluruh jagat perbajak lautan. Tidak jarang karena kemampuan-kemampuan tersebut, kelompok topi jerami selalu terlibat masalah dan bahkan pernah hampir membuat pecah kelompok mereka. Nah, kali ini Kapten Anime akan membahas kemampuan spesial yang dimiliki kelompok topi jerami. Yuk simak videonya. Yang pertama, membaca poneglyph. Poneglyph adalah sebuah batu misterius yang dibuat oleh keluarga Kozuki. Selama beberapa generasi, batu tersebut berisi tulisan kuno yang menceritakan tentang sejarah panjang abad kekosongan pada masa 800 sampai 900 tahun silam. Tidak banyak diketahui tentang isi batu tersebut. Namun salah satu informasi yang umum diketahui, batu tersebut juga menceritakan tentang cara bagaimana untuk sampai ke pulau terakhir, Raftel. Berdasarkan informasi yang ada, tercatat hanya para sejarah Ohara serta keluarga Kozuki yang mampu menerjemahkan serta tahu isi batu tersebut. Sayangnya, karena ketakutan pemerintah dunia, para sejarah Ohara dihabisi dengan senjata pemusnah massal, Buster Call. Sedangkan untuk keluarga Kozuki, pengetahuan tentang isi batu tersebut berakhir di tangan Kozuki Oden, ayah Momonosuke yang lebih dulu meninggal sebelum sempat mewariskan ilmunya kepada si bocah mesum tersebut. Nah, meski demikian, saat ini ternyata masih ada satu orang yang mampu menerjemahkan dan memahami poneglyph. Ya, seperti yang kalian ketahui, orang tersebut tidak lain ialah Nico Robin, arkeologis kelompok topi jerami, yang merupakan satu-satunya orang yang selamat dari tragedi Ohara 22 tahun yang lalu. Yang kedua, mendeteksi cuaca yang ekstrim. Greenland adalah lautan terbesar di dunia yang sangat berbahaya bagi siapapun. Bukan saja karena angka kriminalitas yang tajam serta banyaknya monster laut yang bersarang di perairan tersebut, tapi juga karena cuacanya yang ekstrim dan tidak dapat ditebak. Butuh lebih dari sekedar keberanian untuk mampu mengarungi seluruh penjuru Greenland. Pengetahuan tentang navigasi tentu merupakan syarat penting untuk menjawab persoalan tersebut. Nah, dari semua navigator yang diketahui, Nami adalah satu-satunya orang yang diberkahi kemampuan khusus. Ia diketahui mampu mendeteksi perubahan cuaca hanya dengan merasakan lewat tubuhnya. Vivi, putri kerajaan Alabasta di Greenland, bahkan sampai memuji dan menyanjung kemampuan Nami yang mampu mendeteksi datangnya siklon saat mereka berlayar di Little Garden. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang mampu mendeteksi datangnya badai di Greenland. Oleh karena itu, ia sangat terkejut dengan kemampuan Nami yang luar biasa tersebut. Yang ketiga, mendengarkan suara dunia. Kemampuan untuk mendengarkan suara dunia adalah salah satu jenis kemampuan yang spesial yang pernah terungkap dari mulut seorang raja kegelapan, Silver Relic. Ia menyebutkan dengan kemampuan tersebut, sang kapten Goldie Roger akhirnya mampu menginjakkan kaki ke pulau terakhir Raftel. Belum diketahui jelas apa itu kemampuan mendengarkan suara dunia.
sebab hanya orang-orang terpilih saja yang memilikinya. Nah, berdasarkan cerita di punggung gajah, Zhou, kapten kesayangan kita, Luffy si topi jerami, ternyata diketahui juga memiliki kemampuan tersebut. Ia diperintahkan mampu mendengar rintihan Zunisa yang meminta diperintahkan untuk menghabisi Jack yang tengah menyerang. Meski hanya sekedar mendengar, lewat adegan tersebut, Luffy mungkin bisa dibilang benar-benar seseorang yang ditunggu-tunggu oleh para legenda, seperti Roger dan Shirohige. Yang keempat, membangkitkan senjata kuno Pluton. Pluton merupakan satu dari 3 senjata kuno yang muncul dalam Poneglyph. Senjata ini disebut-sebut sebagai sebuah kapal yang memiliki teknologi tak tertandingi dan dapat memusnahkan apapun dalam sekejap. Oleh karena itu, pemerintah dunia mengincar kekuatan ini, sekaligus takut apabila Pluton dibangkitkan oleh orang-orang di luar organisasinya. Nah, menariknya, dari sekian banyak tokoh, satu-satunya orang yang memiliki pengetahuan untuk membangkitkan senjata kuno ini yaitu Franky, tukang kayu kelompok topi jerami. Ia dahulunya sempat menyimpan blueprint dari Pluton, sebelum akhirnya ia bakar sendiri di hadapan CP9 yang menangkapnya demi mendapatkan pengetahuan tersebut. Sebagai teknisi yang telah memahami rancangan tersebut dan juga yang telah menempa diri di lab lamanya Vegapunk, ilmuwan paling jenius di dunia, Franky tentu sangat siap untuk membangkitkan senjata kuno tersebut kapanpun dibutuhkan. Yang kelima, mengubah kebohongan menjadi kenyataan. Kemampuan untuk mengubah kebohongan menjadi kenyataan mungkin terdengar seperti sebuah lelucon. Namun demikian, kemampuan ini boleh jadi lebih mengerikan dari banyak kemampuan spesial lainnya. Ada banyak contoh yang dapat membuktikan eksistensi kemampuan ini, dan semuanya selalu berujung pada satu nama, yaitu God Usopp, si raja penembak ulung. Tercatat kurang lebih 10 kali kebohongan Usopp yang menjadi kenyataan. Di antaranya yaitu tentang nilai buruan kepalanya yang seharga 30 juta beli, ikan mas raksasa, negeri kurcaci, hingga Kerberos dan ribuan orang yang mengikutinya. Percaya atau tidak, tampaknya Oda Sensei memiliki humor untuk merealisasikan setiap bualan, dari bajak laut yang seringkali mengaku-ngaku sebagai wakil kapten tersebut. Oke, seperti itulah pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.